Minggu 18 September 2022 merupakan minggu biasa ke-25C. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kepada siapakah kepercayaan diberikan oleh Allah? Rasakan tidak perlu berpikir panjang untuk menjawab pertanyaan ini. Manusia, itulah jawabnya. Pada awal kitab Kejadian, kiranya jelas bahwa manusialah yang mendapat kepercayaan dari Allah. Manusia diciptakan segambar dengan Allah. Manusia memiliki tanggung jawab untuk mengelola seluruh alam ciptaan. Rasaku tidak perlu berpikir panjang juga jika pertanyaan itu pun mengarah pada pertanggungjawaban atas kepercayaan yang telah diberikan oleh Allah. Pertanggungjawaban itu pun rasaku tidak perlu dipikirkan panjang lebar tatkala orang menyadari bagaimana sikap dan tindakannya selama ini terhadap kehidupannya sendiri.
Bagaimanapun, manusia bertanggung jawab atas kelangsungan hidupnya sendiri. Rasaku juga tidak perlu berpanjang pikir tatkala orang merenungkan atau menyadari hidupnya sendiri. Dengan sendirinya, orang akan mempertahankan kehidupannya dan memperkembangkannya. Yang terasa sungguh perlu aku renungkan panjang lebar terkait kelangsungan spesies umat manusia dari tahun ke tahun. Orang tidak dapat hanya memikirkan kelangsungan diri sendiri atau keluarganya sendiri atau kelompoknya sendiri. Orang perlu dan seharusnya memikirkan sesamanya, seluruh umat manusia. Kebersamaan dan kelangsungannya seharusnya direnungkan panjang lebar. Diletakkan secara demikian, perilaku bendahara yang tidak jujur yang memperoleh pujian dari tuannya seharusnya terarah pada keselamatan bersama. Bendahara itu hanya memperjuangkan dirinya sendiri, sementara tuan dan orang lain tidak dipikirkannya. Kecerdikan bendahara itu seharusnya memperjuangkan keselamatan dan perkembangan hidup manusiawi. Diletakkan secara demikian, kecerdikan sang bendahara justru membawa malapetaka tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi mereka yang hutangnya diringankan. Sang tuan tentu akan memberikan sanksi tidak hanya terhadap bendahara yang menyalahgunakan kepercayaan, tetapi juga pada orang-orang yang telah menerima kebaikan dari bendahara. Kepercayaan yang telah diterima oleh bendahara seharusnya dipertanggungjawabkan dengan baik. Harta yang dipercayakan kepadanya untuk dikelola bukanlah miliknya dan bukan untuk kepentingannya. Adalah kesalahan apabila harta milik sang tuan dihamburkan olehnya. Dikisahkan bahwa bendahara itu akan digantikan oleh orang lain. Kepercayaan, kewenangan, dan tanggung jawab yang dimiliki janganlah disalahgunakan. Apa yang terjadi pada bendahara itu dapat digunakan untuk memahami bagaimana umat manusia menggunakan kepercayaan, kewenangan, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh Allah. Umat manusia dipercaya Allah untuk menjaga kelestarian alam semesta. Kepercayaan ini tentunya demi kelangsungan hidup umat manusia sendiri. Penyalahgunaan kepercayaan, kewenangan, dan tanggung jawab bendahara yang cerdik itu dilandasi dan terarah pada dirinya sendiri. Ia terancam diberhentikan dari jabatan bendahara. Ancaman ini disebabkan oleh penghamburan uang tuannya untuk keperluannya pribadi. Untuk masa sekarang, bendahara itu merupakan bendahara korup. Tindakan korup itu menunjukkan adanya surplus kekuasaan. Pengelolaan keuangan yang seharusnya menguntungkan tuannya justru sangat merugikan tuannya. Bendahara itu mengurangi jumlah utang para pengutang. Jumlah yang seharusnya dibayarkan kepada tuannya dikurangi oleh bendahara tersebut. Orang yang berhutang 100 tempayan minyak hanya membayar 50 tempayan. Orang yang berhutang 100 pikul gandum hanya diwajibkan membayar 80 pikul. Surplus kekuasaan seperti itu menunjukkan kewenangan berlebihan, melebihi yang seharusnya. Bendahara itu bertindak seolah sebagai tuan yang memiliki harta. Bendahara itu seolah menunjukkan sebagai orang yang baik hati. Tentunya kebaikan hati yang diberikannya kepada mereka yang berhutang kepada tuannya akan berbalas kebaikan pula
kepada dirinya. Satu hal menarik perhatianku adalah bahwa kepercayaan, kewenangan, dan tanggung jawab itu menuntut kesetiaan. Dalam berbagai peristiwa yang kutemukan, kesetiaan itu menunjukkan ketundukan pada tuannya tanpa memperhitungkan diri sendiri. Apa yang disampaikan atau diperintahkan oleh tuannya haruslah apa yang disampaikan atau diperintahkan oleh tuannya pastilah dituruti. Bendahara yang diceritakan Yesus dalam Injil Lukas dikatakan sebagai orang yang tidak setia karena tidak menuruti apa yang telah digariskan oleh tuannya. Ini menarik karena kesetiaan dimengerti sebagai membutakan diri dan atau melepaskan diri dari berbagai pertimbangan diri. Orang dituntut untuk tidak memperhitungkan keberatan-keberatan diri. Orang dituntut untuk segera menjalankan apa yang diperintahkan atau digariskan. Rasaku, kesetiaan budak seperti ini yang menimbulkan pemberontakan di dalam diri bendahara itu. Bendahara itu merasa diperbudak. Oleh karena itu, harta tuannya yang seharusnya dikelola dengan baik dihambur-hamburkannya. Namun demikian, yang disoroti Yesus rasaku sebenarnya adalah bagaimana orang sungguh setia kepada Allah. Kepercayaan, kewenangan, dan tanggung jawab yang diberikan Allah mengungkapkan kasih ilahi kepada manusia. Kasih ilahi itu seharusnya dibiarkan tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan umat manusia. Kasih ilahi yang tercurah dalam hidup manusia seharusnya menjadikan umat manusia juga mengasihi Allah. Oleh karena itu, kesetiaan yang mengiringi kepercayaan, kewenangan, dan tanggung jawab seharusnya diletakkan dalam landasan kasih ilahi. Setia untuk mengasihi menunjuk pada ketidakberpalingan kepada yang lain. Demikian pun kiranya kesetiaan menunjuk pada ketidakmenduaan. Dalam pewartaan Lukas dinyatakan bahwa tidak mungkinlah orang setia kepada Allah sekaligus kepada Mamon. Orang hanya dapat setia kepada Allah atau hanya setia kepada Mamon. Dari Mbah Google, aku dapati bahwa Mamon dalam Alkitab berarti merendahkan, mencari keuntungan secara tidak benar, keserakahan, sesuatu yang materi seperti uang, harta benda, kekayaan duniawi yang menguasai seseorang dibandingkan dengan pelayanan kepada Allah. Oleh karena itu, bagi umat beriman, pewartaan Lukas kiranya jelas bahwa kesetiaan kepada Allah menuntut totalitas. Orang tidak dapat setengah-setengah dalam mengasihi Allah. Kelekatan pada dunia tentulah tidak dapat memampukan orang untuk mengasihi Allah. Bahwa orang butuh makan, harta benda untuk menjaga kesehatan, pendidikan, dan untuk berbagai kebutuhan tentulah benar adanya. Namun itu semuanya semata-mata sarana agar orang mampu menjalani hidup dalam kesetiaan kepada Allah. Sangat menarik perhatianku perjalanan selama suatu kurun waktu tertentu di mana aku tinggal di rumah seseorang. Kesibukan hariannya banyak di tempat kerja. Dari pagi sampai sore dia bekerja. Senin sampai Sabtu dia bekerja. Dalam kesibukannya, dia masih menyediakan waktu untuk berbagai kegiatan gerejani dan masyarakat pada umumnya. Dia tidak hanya memikirkan diri sendiri dan terutama pendidikan anak-anaknya. Sebagai umat beriman, keterlibatan di dalam gerak gereja dan masyarakat tidak diabaikannya.
Perhatiannya tidak semata pada diri sendiri, tetapi sungguh memperhatikan sesamanya juga. Kesetiaan kepada Allah mengandaikan totalitas mengasihi Allah. Orang beriman tidak dapat dikatakan mengasihi Allah apabila hidupnya sekadar memperkaya diri sendiri atau keluarganya. Korupsi, kolusi, dan nepotisme tentulah jauh dari orang yang mengasihi Allah. Harta yang diperoleh dari praktik KKN tentulah mamon yang seharusnya dilepaskan demi kasih kepada Allah. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Amin.